Haleluya, haleluya. Jumpa lagi dengan saya, nama saya Tina Sitorus. Ya, kenapa hari ini saya muncul? Karena banyak pekerjaan, Bapak Ibu ya. Namanya tinggal di kampung. Ya, panen. Lagi musim hujan. Ya, habis panen padi, jemur padi, lagi mengombak lagi. Ya, inilah pekerjaan. Jadi tidak fokus ke sini ya, Bapak Ibu. Banyak pekerjaan. Jadi saya hari ini membahas tentang, maaf kalau saya membahas Pak Mangapul Sanggala ya. Waktu Bapak itu live membahas Pak Gilbert Lumondang, di tengah perjalanan saya nonton Bapak Ibu ya, dan saya pun chatting pun, saya komentari tapi tidak membalasnya ya. Jadi Pak Mangapul Sanggala dan tim-timnya tertawa Bapak Ibu, tertawa seperti ini. Bertobatlah Pak Gilbert Lumondang dan Pak Daud Tony, karena mereka ini adalah yang dibahas adalah setan-setan aja gitu. Jadi mereka ini tertawa Bapak Ibu karena melihat Pak Daud Tony dan Pak Gilbert Lumondang Bapak Ibu. Saya tidak mengenal mereka Bapak Ibu ya, tetapi saya bisa merasakan hadirat Tuhan ada bagi mereka ya. Jadi makanya saya di sini mengomentarinya ya. Jadi banyak zaman sekarang Bapak Ibu ya, mulai dari dulu sampai sekarang Bapak Ibu, banyak seperti orang Parisi. Kenapa saya bilang banyak seperti orang Parisi Bapak Ibu, ahli Taurat? Orang-orang Parisi itu para teologi Bapak Ibu. Jadi saudara jangan berpikir orang Parisi itu atau ahli Taurat itu tidak para teolog. Mereka itu para teolog. Mungkin karena teolognya itu tinggi mungkin, sehingga tidak mengenal Tuhan. Kenapa saya bilang Pak Mangapul Sanggala seperti ahli Taurat Bapak Ibu? Karena tidak mengenal Tuhan sendiri. Kenapa saya bilang tidak mengenal Bapak Ibu? Dan kalau memang Pak Mangapul Sanggala mengenal Tuhan, pasti tahu dong. Pasti akan mendukung Pak Daud Tony. Jadi Pak Mangapul Sanggala dan tim-timnya banyak mengatakan bertobatlah. Nggak mungkin Pak Daud Tony itu bisa bertobat. Dia itu ya, dia kerja-kerjanya ya tentang setan lah, membahas setan lah, ramalan-ramalan lah, nonsen lah. Jadi karena Pak Mangapul Sanggala tidak berpengalaman dengan Tuhan, sehingga tidak mengetahui kebenaran itu. Contoh seperti ini ya Bapak Ibu. Saya langsung fokus kepada setan Bapak Ibu, karena Pak Daud Tony mengajar setan ya, supaya nyambung. Contoh, karena saya teologi ya Bapak Ibu ya. Dimanapun engkau sekolah atau teologi, mau di luar negeri, di dalam negeri, mau di mana-mana Bapak Ibu, tidak ada yayasan yang mengajarkan tentang setan detail. Makanya Pak Mangapul Sanggala bisa berbicara kepada Pak Daud Tony harus bertobat, karena tidak ada yayasan membahas seperti itu Bapak Ibu tentang setan. Yayasan Bapak Ibu, yayasan membahas tentang setan itu inti-intinya saja Bapak Ibu. Contoh, mari kita buka dulu Bapak Ibu firman Tuhan ya. Mari kita baca dulu Bapak Ibu, Yohanes 8 ayat 44. Yohanes 8 ayat 44 ya. Seperti inilah bunyi firman Tuhan.
Iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Inilah intinya Bapak Ibu, kalau pendeta, kalau dosen mengajarkan ini Bapak Ibu. Orang-orang pilihan saja yang dikasih Tuhan untuk memberitakan detail tentang setan. Tetapi karena saudara tidak berpengalaman dengan Tuhan, sehingga saudara menolak kebenaran itu. Padahal inilah kebenaran. Kalau saudara belum selesai membaca Alkitab Suci Bapak Ibu, mulai dari Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru, saya akan bahas di sini Bapak Ibu. Inti pokok masalah dalam Injil Alkitab orang Kristen Bapak Ibu ya, adalah di Efesus Bapak Ibu. Mari kita baca dulu Bapak Ibu. Di Efesus 6 ayat 12. Injil masalah masalah pokok pertama yang dibahas di Alkitab Bapak Ibu. Pokok masalahnya, latar belakangnya Bapak Ibu, ada di Efesus 6 ayat 12 Bapak Ibu. Saya akan bacakan Efesus 6 ayat 12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Inilah inti masalah di dalam Alkitab Suci Bapak Ibu. Dan di sini tidak secara gamblang ditulis Bapak Ibu Gondrung, Pantai Selatan, Roro Kidul, nggak ada di sini ditulis. Tetapi kalau saudara berpengalaman Bapak Ibu, terjun ke lapangan seperti pada Tony, Bang Mongol, mereka terjun ke lapangan Bapak Ibu, mereka tahu. Kalau saudara dihilamkan Tuhan seperti saya nggak berpengalaman seperti mereka terjun ke lapangan Bapak Ibu, yang bersekutu dengan mereka bukan, tapi Tuhan kasih saya berpengalaman Bapak Ibu. Tuhan singkapkan kepada saya Bapak Ibu ya. Makanya saya bisa membahas tentang setan. Kalau enggak Tuhan singkapkan, saya enggak bisa mengkhotbahkan tentang setan Bapak Ibu ya. Dan inilah banyak para pendeta dan para dosen dan yayasan tidak membahas detail tentang Efesus 6 ayat 12, karena tidak semua orang diilhamkan Tuhan pengetahuan itu Bapak Ibu. Nanti saya akan bahas, Bang Mongol sudah membahas tentang 9 lot Bapak Ibu, karena dia berpengalaman ya. Dia tidak masukkan di dalam Alkitab. Sebenarnya ada di dalam Alkitab ini Bapak Ibu, 9 lot itu. Nanti saya akan bahas karena sibuk ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau saudara tidak berpengalaman dengan Tuhan, saudara tidak mengerti siapa 9 lot ini. Siapa yang benar-benar dikatakan Tuhan Bapak Ibu di Efesus 6 ayat 12 ini. Nggak ada yayasan yang mengajarkan itu. Siapa ya dalang Efesus 6 ayat 12 ini? Ini adalah kebenaran Bapak Ibu. Nyata. Tapi saudara menolaknya karena saudara tidak berpengalaman. Saya udah berapa kali mengajak Pak Mangapul Sanggala ya, supaya lead bersama saya, together ya with me, untuk membahas ini Bapak Ibu, dan membahas tentang bahasa roh, apakah itu nonsense or not ya kan. Tetapi Bapak Ibu tidak ada waktu.
Jadi saran saya, kalau Pak Mangapul Sanggala menonton channel saya ini, saya tidak membenci Bapak itu, Bapak Ibu. Saya mengasihi Bapak itu karena supaya tidak sia-sia, Bapak Ibu. Orang Farisi sia-sia memberitakan Injil, Bapak Ibu, tetapi tidak masuk surga. Orang Farisi memberitakan Injil, Bapak Ibu. Makanya waktu Yesus khotbah, Bapak Ibu, waktu Yesus melakukan mujizat atau mengatakan firman Tuhan bahwa sebelum Abraham saya sudah ada, orang Farisi pakai ayat, Bapak Ibu, untuk mengomentari Yesus. Mereka tahu firman Tuhan. Mereka tahu firman Tuhan, Bapak Ibu. Tetapi apa kata Tuhan? Mereka tidak masuk dalam surga. Mereka sama sekali tidak bisa masuk, Bapak Ibu. Jadi saudara, jangan sampai sama seperti orang Farisi, capek-capek memberitakan Injil firman Tuhan, jadi apologet, tetapi tidak masuk kerajaan surga. Pesan saya kepada Pak Mangapul Sanggala, seandainya Pak Bang Mongol meninggal sama Pak Daud Tony, saya percaya mereka masuk surga, Bapak Ibu. Dan saya akan berjumpa dengan mereka di Yerusalem yang baru. Bagaimana dengan nasib Pak Mangapul Sanggala? Sanggupkah mengatakan bahwa Bapak bisa di YouTube ini Bapak masuk surga? Saya bukan pangkaran, saya tidak pangkaran, tapi inilah kenyataan seorang penginjil harus memberitakan dirinya itu bahwa dia masuk surga. Seorang penginjil, seorang teologet, seorang pendeta, dia tidak pernah memberitakan bahwa dia masuk surga. Bagaimana dengan yang lain? Apakah pandai, karena saudara pandai bersilat kata ini, pandai, banyak penggemar jadinya kan? Tapi diri saudara kemana nanti? Kemana jadinya, Bapak Ibu? Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berpengalamanlah dengan Tuhan, supaya saudara mengenal kebenaran itu. Kalau tidak ada di Efesus 6 ini, Bapak Ibu, inti masalah dalam Efesus 6 ini, manusia tidak jatuh dalam dosa. Sampai akhir zaman pun Efesus 6 tetap ada, Bapak Ibu. Makanya pusat dalam Alkitab Suci, Bapak Ibu, pusatnya, Bapak Ibu, adalah mempercayai Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena di akhir zaman Dia akan datang untuk memusnahkan. Di Efesus 6 ayat 12 itu, Bapak Ibu. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, biarlah, marilah kita sama-sama memberitakan Injil yang benar, Bapak Ibu. Saudara, jangan mengatakan orang lain itu aneh-aneh, ilusi. Sesat, ya kan? Saya dulu, Bapak Ibu, mantan Protestan, Bapak Ibu. Mungkin orang yang menonton channel saya ini ada satu kampung saya. Saya itu mantan HKBP, Bapak Ibu. Semua pendeta-pendeta yang ada di Krismatik itu mantan gereja tua dulu, Bapak Ibu. Tapi kami tidak ada memburukkan gereja tua. Ngapain kami memburukkan, Bapak Ibu? Karena Tuhan tidak mengajarkan itu. Ya, seperti apologet lain seperti Pak siapa ya, gak usah saya sebut juga ya, dia dulu Muslim
bertobat jadi Kristen, jadi apologet Bapak Ibu, jadi pendeta. Kalau saya melihat Bapak Ibu, mereka itu tidak Tuhan yang datang kepada mereka, atau Yesus yang datang kepada mereka, atau sebuah cahaya yang putih yang datang kepada mereka. Tidak. Mereka jadi Kristen ada maunya Bapak Ibu, sehingga mereka memburukkan agama saudara kita Muslim. Padahal Tuhan tidak mengajarkan seperti itu Bapak Ibu. Kalau memang betul-betul Yesus yang datang kepada mereka, pasti dia memiliki kasih Bapak Ibu. Karena kita tidak bisa ngejudge, itu sesat loh, ajaran karismatik sesat loh, raba-raba itu sesat, ya kan? Bertobat, ya kan? Kita tidak bisa ngomong seperti itu Bapak Ibu. Kalau saksi Yehova kan bisa kita bilang sesat karena belum terdaftar Bapak Ibu. Orang yang menyembah berhala saja Bapak Ibu, si bego Bapak Ibu, kita tidak bisa bilang dia sesat. Itu keyakinannya. Karena menerima kebenaran tidak gampang. Seperti para murid Bapak Ibu, 3,5 tahun para murid tidak percaya. Jadi tidak gampang untuk menarik orang supaya percaya kebenaran. Butuh proses. Tunggu turun Roh Kudus Bapak Ibu. Jadi ini waktunya. Kenapa saya hari ini membahas tentang Pak Mangapul Sanggala? Karena inilah time for good for him. Ini waktu yang terbaik. Karena ini sebentar lagi Bapak Ibu, pencurahan Roh Kudus, hari Pentakosta. Jadi saya berdoa sungguh-sungguh Bapak Ibu, berdoa dengan semangatnya supaya Pak Mangapul Sanggala menerima Roh Kudus. Karena Roh Kuduslah yang mengubahkan, yang memberikan pengetahuan kebenaran itu sendiri. Sekalipun saya berkuak-kuak di sini, Pak Mangapul Sanggala pasti akan mengatakan saya sesat. Pasti dia akan menang. Tetapi kalau Roh Kudus itu datang, pasti dia akan mengatakan bahwa saya dan dia kena satu aliran. Pasti dia akan mendukung saya. Karena tidak gampang Bapak Ibu untuk mengubahkan hati orang itu, susah. Sedangkan Yakobus Bapak Ibu, Yakobus itu adalah adiknya Yesus Bapak Ibu, adik pertama. Yakobus saja ngomong Yesus itu mabuk lah, kerasukan setan lah, ya itu wajar Bapak Ibu, karena tidak ada Roh Kudus. Tapi waktu Roh Kudus turun atas Yakobus Bapak Ibu, dia saksi sampai dia ngomong seperti ini. Dulu sebenarnya dia pakai peribahasa, dia tidak ngomong to the point. Dulu ini kakakku ini, saya bilang dulu ini sesat, saya bilang dulu setan. Jadi Yakobus Bapak Ibu ngomong, dulu ini saya hina-hina, sekarang saya kena hina. Ya itulah seorang penginjil atau pengikut Yesus yang sejati Bapak Ibu harus siap dihina. Ada beberapa pendeta dan apologet lain tidak mau dihina, tidak menerima kenyataan Bapak Ibu dihina, marah balik ya. Dan dia pun mengedit channelnya itu Bapak Ibu. Orang-orang yang mendukung dia baru bisa mengomentari. Orang yang di luar atau tidak mendukung atau tidak subscribe, dia nggak bisa mengomentari.
karena tidak siap. Jadi kalau ada Yesus di dalam diri saudara, harus siap menerima kritikan orang lain. Karena Yesus saja yang sempurna, masih banyak orang yang tidak suka. Apalagi ya kan? Tetapi Tuhan sudah berikan kepada kita hati yang tabah. Apapun hinaan orang kita bisa kuat. Karena betul kata Paulus, di dalam tubuh saya ini bukan diri saya lagi, tetapi Allah. Tapi Yesus yang ada dalam diri saya, makanya saya kuat. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jadilah apologet atau pendeta mengajarkan kebenaran. Ya, jangan mengatakan orang lain sesat. Ya. Seperti ini, karena saya bahas tim anomali Bapak Ibu, karena mereka membahas tentang setan itu menyimpang dari kebenaran, karena tim anomali adalah Kristen Bapak Ibu, tidak sesuai dengan yang saya tahu, sehingga saya bilang itu sesat, supaya orang tidak terjebak. Ya, ini sebenarnya seperti inilah Bapak Ibu yang saudara bahas. Tim anomali berkata bahwa malaikat yang jatuh ini bisa bertobat, bisa berteman, jadi teman baik. Ini kan sudah lari di luar orang Kristen, perlu diluruskan. Karena tugas seorang penginjil Bapak Ibu adalah memberitakan firman Tuhan supaya orang-orang lain waspada. Kalau ada ajaran yang menyimpang, ajarkan kebenaran supaya orang-orang yang menonton channel saudara bisa mengetahui, melihat buahnya, di manakah kebenaran itu. Kalau Yesus to the point ngomong kepada orang Farisi, ahli Farisi, kau bertobat kau ya, aduh kau itulah ya, aduh bertobat aja kerjamu, sini kau. Kalau mungkin Yesus ngomong seperti itu, pasti pendukung Yesus, orang-orang yang datang kepada Yesus akan hilpil. Karena orang-orang yang lain tahu bahwa mereka ini adalah orang baik Bapak Ibu. Orang-orang Farisi di Taurat itu orang yang baik. Jadi kalau Yesus Bapak Ibu to the point mengatakan orang Farisi itu sesat, sini, pasti orang-orang yang di sekitar situ akan hilpil dengan Yesus. Kenapa saya bilang hilpil Bapak Ibu? Karena orang-orang di sekitar itu mereka tahu bahwa orang Farisi ini orang yang baik, mengajarkan firman Tuhan. Makanya Yesus berbicara Bapak Ibu, di luar kamu seperti malaikat, di dalam busuk. Orang-orang sekitar tidak mengetahui kebusukannya, hanya yang tahu Yesus Kristus. Makanya Yesus bisa berbicara seperti itu. Makanya banyak pendeta-pendeta, apologet bisa menipu manusia, bisa bertopeng. Ya, bisa bertopeng Bapak Ibu, ya. Orang tidak tahu bahwa pendetanya dengan sekretarisnya, dengan bendaharanya selingkuh Bapak Ibu. Ya. Bisa ditutupi semuanya, seperti Raja Daud bisa menutupi semuanya Bapak Ibu. Sampai seluruh istana tidak mengetahui kejahatannya. Bayangkan. Bisa. Saudara jangan kaget kalau ada pendeta yang bertopeng. Kalau imannya atau enggak intim dengan Tuhan, ya memang itulah tantangan Bapak Ibu. Tantangan.
Makanya lebih enak sebagai jemaat. Kenapa bisa bilang enak sebagai jemaat, Bapak Ibu? Jemaat kalau berdosa kan nggak apa-apa, Bapak Ibu. Maksudnya nggak apa-apanya di sini nggak terkenal. Contoh kalau saya jemaat, seandainya saya selingkuh, Bapak Ibu, kita nggak terkenal. Karena biasanya itu. Tapi kalau saya seorang pendeta melakukan dosa perzinahan, pasti saya terkenal kemana-mana sampai, karena lu si Tina itu lu, dia kan seorang pendeta kok bisa selingkuh lu gitu. Hari-hari dia nerangkan firman Tuhan kemana gitu ya, ya kan? Jadi lebih enak sebagai jemaat tidak terkenal kalau melakukan dosa. Sebenarnya sama dosanya. Kalau sama Tuhan sama dosanya, mau apapun jabatan, kalau melakukan dosa sama di hadapan Tuhan. Tapi yang nggak membuat terkenal itu ya jabatan tadi, Bapak Ibu. Ya. Makanya para artis, Bapak Ibu, mereka pikir pula melakukan dosa. Karena di mana-mana banyak wartawan, Bapak Ibu ya. Mau selingkuh di mana dia, Bapak Ibu? Wartawan di mana-mana gitu ya kan. Ya. Jadi kalau apalagi dia orang kampung, ya wartawan nggak ada dong, Bapak Ibu. Ya kan, di mana-mana wartawan nggak ada. Mau selingkuh di mana pun bisa, Bapak Ibu ya kan. Jadi saran saya kepada Pak Mangapus Sanggala, karena ini adalah waktu yang terbaik, umur sudah di ujung ya, carilah Tuhan itu, carilah kebenaran itu, supaya tidak sia-sia memberitakan firman Tuhan, ya kan? Nanti saudara berkata nanti, why me like here, oh Lord, why? Kenapa roh saya ada di hell? Padahal saya memberitakan firman Tuhan. Apa kata Tuhan, Bapak Ibu? Apa kata firman Tuhan, Bapak Ibu? Saya tidak mengenal angkatan ini. Karena lidahnya memberitakan firman Tuhan, tapi hatinya tidak mengenal saya. Wow. Banyak para pendeta memberitakan firman Tuhan tetapi tidak mengenalnya. Ngeri, Bapak Ibu. Ngeri, ya kan? Jangan sampai saudara seperti itu. Sampai di sini, Tuhan Yesus berkati.